masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Mari kita hidupkan lagu ini, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih sungguh katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah lebih sungguh katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus ajaib, dahsyat, luar biasa Engkau Tuhan, memakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, untuk setiap kebenaran yang Kau taburkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap kebenaran-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak pergumulan, banyak masalah yang kami temukan, banyak rintangan, banyak tantangan Tuhan, tetapi kami mau berfokus kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa menolong kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya keselamatan yang daripada Engkau bisa lebih lagi kami pergunakan, bisa lebih lagi Tuhan Yesus, tidak kami sia-siakan, tetapi kami boleh melihat bahwa setiap kami berpotensi untuk mempermuliakan nama-Mu, dan Engkau pakai menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, dan bukan hanya memberkati hidup kami saja Tuhan, tetapi kami bisa melihat keluar Tuhan, bahwa hidup kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan meneguhkan kami untuk kami boleh sampai kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Bukalah mata rohani kami Tuhan, agar kebenaran-Mu yang tinggal di dalam kehidupan kami, agar setiap keinginan kami, agar setiap hawa nafsu kedagingan kami boleh terkikis oleh kebenaran-Mu Tuhan, dan biar hanya kebenaran-Mu yang tinggal di dalam kami dan berbicara dan menuntun setiap kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti semua rencana Tuhan dalam hidup kami, dan bukan hanya rencana kami saja. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tidak ada satupun kami di tempat ini yang terlalu hebat ya Tuhan, tetapi kami semuanya mau sama-sama belajar mengerti isi hati-Mu dalam kehidupan kami, dan kami
Kami mau sama-sama dituntun kepada kebenaran-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Bukalah hati kami Tuhan. Untuk kami Bapa yang baik memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap semuanya mendengarkan firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati Tuhan Yesus, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan hamba-Mu, dan firman-Mu bertumbuh di hati setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kami menolak segala kuasa roh jahat. Setan iblis tidak boleh jamah kami. Pikiran melayang-layang tidak boleh jamah kami. Roh intimidasi tidak boleh jamah kami. Segala kehendak-kehendak daging tidak boleh jamah kami. Roh-roh jahat pergi. Roh penipu engkau pergi. Dalam nama Yesus, roh yang mengeraskan hati pergi. Dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kegelapan tinggalkan setiap kami umat Tuhan. Tinggalkan saya hamba-Mu, hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami lepaskan, luaskan kuasa Roh Kudus. Mengalirlah engkau bagi setiap kami Tuhan. Hati kami siap Tuhan Yesus ditaburi dan ditanami oleh firman Tuhan. Firman-Mu bertumbuh indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, suasana mendukung untuk kita bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, biasanya kita kepanasan saudaraku ya, tapi Tuhan memberikan dan mengizinkan hujan untuk kita bisa mengalami kesejukan. Ada amin. Mari salam kiri kanannya, biar katakan saudaraku, puji Tuhan, Tuhan memberikan kesejukan bagi kita. Haleluya. Bilang saudaraku, kita bisa interaksi. Mungkin ada yang gak kita kenal di samping kita, saudaraku, ya salam dia, saudaraku. Ya, kalau belum tahu siapa dia, ya tanyakan siapa dia, ya guru apa dia, ya siapa namanya, tinggal di mana dia, ya. Oke, saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya menyampaikan bagi kita semuanya salam dari Bapak Gembala yang kita kasihi. Sekarang beliau ada pelayanan di Tiga Ras, ya, di tempat Bapak Tumbur Nadeak, Wakil Sekretaris Umum kita, saudara terkasih. Ya, kita berdoa. Bapak Gembala tadi berangkat dari Simanindo langsung ke Tiga Ras karena tadi malam ada KKR di Pulau Samosir. Ya, Bapak Gembala kita, puji Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ya firman Tuhan digenapi dalam kehidupan Bapak Gembala kita. Saudara terkasih untuk pergi, ya beberapa terakhir ini firman Tuhan tentang pergi untuk memberitakan Injil. Saudara terkasih, ya firman Tuhan digenapi dalam kehidupan Bapak Gembala kita. Sekalipun saudara terkasih, ya di sini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak yang harus ya kita selesaikan, tetapi ya masalah tidak akan pernah berhenti. Saudaraku, kita juga harus memberitakan Injil Tuhan. Ya sekalian juga kita menunggu Tuhan menyempurnakan kita, saudara terkasih. Bukan berarti kita diam di tempat, tetapi kita juga harus bekerja, saudara terkasih ya. Kita harus pergi, ya memberitakan Injil, bukan hanya di dalam saja, tetapi kita juga harus keluar, ya. Jadi saudara terkasih, mengenai keselamatan juga bukan berbicara hanya di dalam saja, tetapi juga berbicara tentang keluar, saudara terkasih ya. Bukan hanya berbicara kita sendiri saja yang diselamatkan, kita sendiri saja yang menerima berkat-berkat Tuhan, kita sendiri saja saudaraku yang mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya, saudara terkasih, tetapi bagaimana kita juga bisa keluar, menceritakan, memberitakan Yesus. Sebagaimana lagu kita tadi, saudaraku, oh Tuhan pakailah hidupku, ya menjadi berkat bagi orang lain. Dan apabila saatnya nanti aku enggak berdaya lagi, aku sudah menjadi berkat. Kalau bisa saudara terkasih dalam nama Tuhan, ya baik di masa muda kita
baik di masa kita sekarang, bahkan di masa tua kita nanti, saudaraku, tidak ada pensiun untuk melayani Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang kiri kanannya, tidak ada pensiun melayani Tuhan. Ayo saudaraku, tidak ada pensiun melayani Tuhan, ya. Jadi saudaraku, masa muda kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, saudaraku, apa yang kita punya untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu, saudara terkasih, itu pun semuanya datang dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memberikan kekayaan bagi kita. Tuhan memberikan, saudaraku, pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membeli ini, membeli itu, saudaraku. Memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan itu, saudaraku. Kita tetap serahkan kepada Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan, saudaraku. Karena semua yang baik dalam kehidupan kita, itu semua berasal dari Tuhan. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih, minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang amanat agung. Ya, sepanjang bulan ini saudara terkasih kita mendengarkan tentang amanat agung juga. Dan hari ini saudaraku, firman Tuhan amanat agung, ya, dengan saudaraku materinya pemuritan. Ya saudara terkasih, ya kita tahu bahwa firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca tidak bosan-bosan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi pengertian di dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, saudaraku, kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita hagahkan, kita renungkan, dan kita, saudara terkasih, yang melakukan firman ini, saudara terkasih, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, tidak bosan kita membaca firman Tuhan ini, ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 19 sampai 20, ya. Sudah dapat semua saudaraku? Yang sudah dapat katakan saya. Ya. Kita baca firman Tuhan 1 2 3, ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah semua, Aku menyertai kamu. Dan dikatakan di sini saudara terkasih, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di samping kita harus pergi, saudaraku, apakah kita sudah pergi, saudara terkasih? Apakah kita sudah memberitakan Injil, saudaraku? Apakah kita sudah memberitakan Yesus dalam setiap kesempatan-kesempatan, saudaraku? Baik itu dalam kesempatan KKR, saudaraku, kita menginjil lewat KKR kita, saudaraku, atau kesaksian-kesaksian kita secara pribadi kepada teman-teman kita, saudara terkasih. Ya, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saudaraku, menjadi murid bukan hanya diselamatkan. Nah, saudaraku, sebelum kita jauh berbicara mengenai murid, pastikan bahwa kita di tempat ini semuanya adalah murid. Kita juga sudah menjadi murid. Ada amin? Ada amin? Yang sudah menjadi murid di tempat ini katakan saya. Ya, saudara terkasih 100% sudah murid. Ya, saudaraku, tetapi kita diingatkan lagi firman Tuhan ini. Prinsip-prinsip apa saja yang kita lakukan sebagai murid, saudaraku. Ya, saudara terkasih, seperti murid di sekolah, seperti saudaraku murid di tempat pekerjaan, seperti menjadi murid saudaraku di gereja, di dalam keluarga, saudaraku, begitu juga kita harusnya menjadi murid, saudaraku, di dalam Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pengikut saja, tetapi kita harus mau masuk menjadi murid. Kalau pengikut saja, saudara terkasih, itu ya Kristen namanya. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, tetapi lebih dalam lagi kita harus jadi murid. Itu artinya, saudara terkasih, bahwa
Semua anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, jemaat Tuhan harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi murid itu, saudara terkasih, menjadi pelayan. Ya, menjadi murid itu, saudara terkasih, bisa juga untuk memuridkan lagi. Ya, namanya pemuritan. Jadi dikatakan tadi, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Katakan bersama-sama, muridku. Ya, saudara terkasih, bila kita mendapat berkat pada hari ini lewat firman Tuhan ini, baik saya maupun saudara, untuk kita, saudaraku, ya lebih lagi melakukan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan kita harus memuridkan seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, dan mari kita buka dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 22. Efesus 4 ayat 11 sampai 22. Efesus 4 ayat 11 sampai 22. Yang sudah dapat Alkitabnya, lihat Alkitabnya. Yang tidak membawa Alkitab, minggu depan supaya bawa Alkitab semuanya. Yang kalau tak bawa hari ini bisa lihat di layar kita di depan, dan kita semuanya sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saudara terkasih, ya, kita baca, kita keluarkan dari hati, dari mulut kita untuk membaca dan mengeluarkan firman Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayo semua. Sehingga kita lagi bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, saudara terkasih, bahwa dialah yang memanggil rasul-rasul. Ya, yang pertama, saudaraku, nabi. Yang kedua apa? Rasul. Yang ketiga apa? Penginjil. Yang keempat apa? Gembala. Yang kelima apa? Pengajar. Siapa yang sudah training dasar rohani Kristen di tempat ini? Coba. Ya, yang pertama apa? Di training kita diajarin ini, ya. Yang pertama apa? Nabi. Yang ini rasul. Ini nabi. Sorry, maaf. Ini nabi, ya. Maaf, ya. Yang pertama apa, saudaraku? Rasul. Yang kedua nabi. Ya, nabi saya ingat tunjuk, ya. Yang ketiga apa? Penginjil. Yang keempat, jari manis, gembala. Yang terakhir, pengajar. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang pertama adalah rasul. Saudaraku, begitu juga panggilan di dalam kehidupan kita, di dalam sidang Tuhan. Saudara dipercayakan apa, saudara terkasih? Apakah manusia yang memilih saudara? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang memilih saudara? Yang percaya manusia memanggilnya, katakan amin. Manusia yang panggil saudara? Ayo fokus sama firman-Nya. Yang percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya, katakan amin. Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara terkasih, dan untuk saudaraku dikatakan firman Tuhan tadi, melengkapi tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh itu, saudaraku, ada kepala. Kepala gereja adalah, saudaraku, Tuhan Yesus. Kepala jemaat, saudaraku, ada lagi. Gembala kita menjadi pemimpin, menjadi kepala kita di tempat ini. Saudara terkasih, ada lagi yang berguna menjadi tangan. Ada lagi yang berguna menjadi kaki. Ada menjadi mata. Ada menjadi hidung. Semuanya berfungsi. Ada amin?
Ada amin? Adakah kita semuanya di tempat ini berfungsi, saudaraku? Kita adalah tubuh Kristus. Kita harus berfungsi sebagai anak-anak Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam pertumbuhan gerejanya, saudara terkasih. Kita semuanya ikut berpartisipasi, dan upah kita, saudara terkasih, upah dari kekekalan, upah dari Tuhan, memberkati kita secara pribadi, saudaraku, memberkati rumah tangga kita, saudaraku, dan terlebih lagi kita memperoleh mahkota kemuliaan. Ada amin? Memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, maka Dia memberkati kita, saudaraku, memberkati secara materi, ya, terlebih memberkati secara rohani. Punya hati yang tenang, saudaraku, punya hati yang sejahtera, itu semua berkat daripada Tuhan. Adakah kita selalu galau, saudaraku? Adakah kita selalu cemas, saudaraku? Adakah kita selalu pusing, saudara terkasih, oleh tekanan-tekanan dunia ini, saudaraku? Minta kekuatan Tuhan. Minta, saudara terkasih, ya, firman Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saudaraku, minta berkat secara rohani, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, kita berfungsi sebagai tubuh Kristus. Ya, saudara terkasih, ada sebagai mata, sebagai hidung, semua berfungsi. Katakan kiri kanannya, saya dan kamu berfungsi. Ya, nggak ada yang berfungsi di sini, ya. Semua kita berfungsi karena kita tubuh Kristus. Nah, kira-kira apa ya fungsi saya, gitu ya kan? Jadi kita juga apa ya fungsi saya di dalam tubuh Kristus ini apa ya? Pasti ada, saudaraku. Jadi saudara berbangga, bukan manusia yang pilih saudara, tapi Tuhan yang memilih saudara. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang dipercayakan, ya kerjakanlah itu, saudaraku. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita sukacita mengerjakannya karena kita nggak kerja sama manusia, nggak mau cari puji-pujian dari manusia. Ya karena itu semua sia-sia. Kalau kita mau mengharapkan puji-pujian, saudaraku, itulah upah kita. Upah kita di sorga nggak ada lagi. Tetapi kalau kita tulus, saudaraku, kita kerjakan semangat, kita kerjakan sukacita, tanpa memandang ini, memandang itu, tanpa harus di-like, saudaraku, tanpa harus disukai, saudaraku, tanpa harus melihat pemandangan manusia, tetapi kita kerjakan semuanya untuk Tuhan, saudara terkasih, dalam nama Tuhan. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya, saudara terkasih, dalam nama Tuhan, ya, jadilah kita menjadi tubuh Kristus yang berfungsi, ya. Bahwa saudaraku, gereja harusnya menjadi sekolah Alkitab di dalam pemuritan, bukan hanya, saudara terkasih, ini saudaraku, bahwa seseorang menjadi sekolah Alkitab atau menjadi seorang pendeta atau mengikuti sekolah Alkitab, saudaraku, sekolah teologi, itu bagus. Tetapi saudara terkasih, lewat firman Tuhan pada hari ini, bahwa gereja, saudaraku, seharusnya menjadi sekolah bagi kita. Sekolah Alkitab, belajar firman Tuhan. Saudaraku, di KKS kita setia, saudaraku. Di sana kita saling mendoakan, berinteraksi, firman Tuhan. Hari Minggu, saudara terkasih, ini kita belajar firman Tuhan. Menjadi sekolah Alkitab di tempat ini tanpa kita sadari. Ada amin? Menjadi sekolah karakter, saudaraku. Sekolah, saudara terkasih, pelayanan. Kita belajar melayani, saudara terkasih. Kita belajar, saudaraku, bagaimana kita, saudaraku, ya, ditolak. Bagaimana mental kita, saudaraku, di dalam Tuhan. Kalau kita mengajak jiwa, lalu jiwa itu menolak sekali, lalu kita ajak lagi, menolak lagi, lalu kita ajak lagi, saudara terkasih, menolak lagi. Lalu saudara terkasih, dalam nama Tuhan, itu menjadi sekolah karakter bagi kita. Begitu juga saudara terkasih, dalam nama Tuhan, ya mungkin ada, saudaraku, orang terdekat kita di dalam pelayanan, ya rasanya, saudaraku, menjengkelkan, itu menjadi sekolah karakter bagi kita. Jadi semuanya nggak ada yang salah. Ada amin? Ada amin? Ya karena hanya orang yang dekat dengan kita lah yang bisa mengecewakan kita. Yang bisa, saudara terkasih, dalam nama Tuhan, melukai kita. Karena apa? Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita bergesekan. Ya terutama suami istri juga. Orang yang paling dekat dengan kita yang berpotensi untuk, saudara terkasih, ya melukai hati kita, menjengkelkan hati kita. Begitu juga, saudaraku,
Ya di sini kita, di dalam rumah tangga kita belajar karakter, kita sekolah karakter, dan di dalam sidang Tuhan kita juga saudara terkasih belajar karakter Kristus. Belajar saudara terkasih sekolah karakter saudaraku. Bagaimana kita sabar menghadapi si A, bagaimana kita sabar menghadapi si B. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, gereja menjadi sekolah Alkitab, sekolah pelayanan, sekolah teologi dan pembinaan karakter demi pendewasaan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, tujuan kita hanyalah Kristus semata. Saudara terkasih, ya saudaraku, untuk kita belajar sabar sama seperti Yesus. Untuk kita belajar mengasihi, saudara terkasih, sama seperti Yesus, ya. Untuk kita belajar lemah lembut sama seperti Yesus. Untuk kita belajar menguasai diri sama seperti Yesus. Untuk kita belajar baik sama seperti Yesus. Untuk kita belajar setia sama seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Marilah kita saudaraku kiranya menerima proses pemuritan untuk melengkapi sidangnya dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini artinya bahwa semua jemaat pada akhirnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya golongan A, bukan hanya golongan B, bukan hanya orang Yunani, orang Israel, tetapi firman Tuhan berkata semua bangsa menjadi muridku. Ada amin? Ada amin? Tidak ada perbedaan, tidak ada pemisahan, tidak ada pengkotak-kotakan antar umat manusia. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Kolose, Galatia, Kolose, ya dekat Galatia ya. Kolose. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Ayat 5 sampai 11. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, semua, yaitu percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, apalagi geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini dia 1, 2, 3 ya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar dan orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Katakan amin. Saudara terkasih, tidak ada lagi pengkotak-kotakan, saudaraku. Ya, saudara terkasih, Kristus ada di dalam kita semuanya. Saudaraku, dikatakan tadi, saudaraku, kita matikan, kita sudah mematikan keinginan-keinginan daging, percabulan, kita sudah tinggalkan itu semuanya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan, saudara terkasih, ya, dan terus mengenakan manusia baru dan terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan sesuai dengan gambar kaliknya. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Kita masuk dalam pemuritan kembali, saudaraku. Prinsip-prinsip pemuritan yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Kolose 1 ayat 28 sampai 29, di mana ini adalah surat Paulus, di mana Paulus juga banyak memuridkan jiwa, saudara terkasih, dan kita belajar dari firman Tuhan lewat kehidupan Paulus, saudara terkasih ya. Kolose 1 ayatnya yang ke 28 sampai 29. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Dialah 1, 2, 3 ya semua. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat,
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, satu lagi, semuanya ayat 29, 1, 2, 3 ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini yang dilakukan oleh Paulus di dalam memuridkan jiwa-jiwa. Saudara terkasih, dan ini ya yang juga harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ini prinsip yang luar biasa, saudara terkasih. Jikalau kita memuridkan jiwa-jiwa, saudara terkasih, yaitu yang pertama tadi, ya dikatakan dialah yang kami beritakan. Bahwa yang pertama, saudaraku, dalam prinsip pemuritan, saudaraku, yaitu fokus kepada Kristus, memberitakan Yesus. Ya, kami memberitakan Dia. Saudara terkasih, memberitakan Kristus. Saudaraku, kita harus memberitakan Kristus kepada pria dan wanita. Kita harus, saudara terkasih, memberitakan Yesus kepada keluarga kita. Kita harus memberitakan Kristus kepada siapa saja, saudara terkasih. Ya. Pertama dan paling utama, pemuritan adalah tentang memberitakan Yesus dan membesarkan namanya. Ya, dalam Kolose 1 ayat 27, ini adalah, saudaraku, kabar baik, berita indah, saudaraku. Kita memberitakan berita ini kepada orang-orang terhilang. Pemuritan harus berfokus, saudaraku. Di awal tadi saya bilang, bukan hanya di dalam saja, bukan hanya kita saja yang mau diselamatkan, bukan kita saja yang menerima berkat surgawi, tetapi saudaraku, kita juga harus keluar. Saudara terkasih, bersamaan dengan pertumbuhan kita di dalam Kristus, enggak orang sempurna yang dicari Tuhan, saudaraku. Bukan orang yang sempurna yang dikasih Tuhan. Saya belum sempurna, biarlah yang sempurna-sempurna saja. Enggak akan ada orang sempurna di dunia ini. Lalu apakah kalau kita enggak sempurna, saudaraku, lalu kita diam saja di tempat? Bukan begitu maksudnya, saudara terkasih. Selagi kita, saudaraku, terus berproses baik dalam karakter kita, kita juga harus melayani Tuhan. Kita juga harus keluar, saudara terkasih. Gak cukup cuma keluarga kita saja yang diselamatkan Tuhan, tetapi ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang, saudaraku, yang menanti uluran tangan kita. Di mana kita, saudara terkasih, harus memuridkan mereka. Pergilah, saudaraku, jadikan semua bangsa muridku. Dan saudara terkasih, fokus daripada pemuritan ini, saudaraku, adalah Kristus. Kristus yang kita beritakan, Kristus yang kita ceritakan, Kristus yang kita agungkan, saudaraku, Kristus yang kita kumandangkan. Bagaimana kuasanya sanggup menyelamatkan, bagaimana saudaraku percaya di dalam Tuhan, tidak ada satu pun yang binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, memuridkan saudara terkasih dalam nama Tuhan, fokusnya Kristus. Membawa jiwa-jiwa, saudaraku, menceritakan Yesus kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada anak-anak, saudaraku, kepada siapa saja, saudaraku, yang kita temui. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan, itu artinya, saudaraku, firman Tuhan ini juga digenapi dalam hidup kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan tentang kita saja, tetapi bagaimana kita juga, saudaraku, keluar, pergi, saudaraku, dan memberitakan dan memuridkan jiwa-jiwa untuk menjadi murid. Itulah murid yang sejati, ya. Kita memberitakan Yesus kepada pria dan wanita dan akan meneruskan memberitakan Yesus kepada dunia. Saudara terkasih, memberitakan Yesus kepada dunia. Yang kedua, saudaraku, prinsip penginjilan. Prinsip pemuritan, saudaraku, yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama tadi, saudaraku, berfokus kepada Kristus.
Saudaraku, yang kedua, saudaraku, mengajar dan menegur dengan segala hikmat. Itu juga pemuritan yang dikerjakan oleh Paulus dan yang harus kita lakukan pada saat ini, saudaraku. Ini termasuk pemuritan dalam sidang Tuhan ini, saudaraku. Ada training dasar rohani Kristen, ada ibadah-ibadah, saudaraku. Nggak cukup ibadah minggu saja. Ada kebaktian kelompok sel, saudaraku. Ada ibadah pemuda-pemudi. Ada ibadah kaum bapak, kaum ibu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dan ini sangat baik, saudaraku, untuk kita mau diajar. Untuk jiwa-jiwa yang kita layani, mau, saudaraku, diajar. Sesuai dengan yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat 28 tadi. Mari kita lihat. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Katakan amin. Yang pertama tadi diapai, saudaraku? Dinasehati. Katakan dinasehati. Ini juga berarti ditegur, saudaraku. Ya, saudara terkasih, ditegur, diajari. Udah salah jalan, saudaraku, anggota KKS-nya ditegur, diajari. Bukan hanya diajari saja, bukan hanya, saudaraku, training dasar rohani saja lalu kita lepaskan, lalu, saudaraku, ya enggak kita pedulikan, tetapi juga ditegur. Kalau dia salah jalan, saudaraku, itu namanya pemuritan. Ada amin? Nggak boleh didiamkan, nggak boleh dicuekin, saudaraku. Namanya pemuritan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus tadi dalam firman Tuhan. Mereka melakukan, saudaraku, pelayanan kepada Tuhan, memberitakan Yesus. Kemudian mereka juga menasihati, mengajari, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dan di mana kita harus melatih orang-orang yang kita pimpin dalam firman Allah. Dan menunjukkan kepada mereka bagaimana menjalankan hidup yang mulia. Bagian ini tugas kita, bukan hanya mengajar, tetapi juga menegur mereka ketika mereka berada di jalan yang salah berdasarkan kasih kepada mereka yang kita muridkan. Kita tidak boleh diam ketika hidup mereka bertentangan dengan kitab suci atau firman Tuhan. Sama dengan seperti kita punya anak, saudaraku. Nggak cukup kita, oh firman Tuhan ini anakku. Oh ini hari Minggu, udah lepas semuanya. Saudara terkasih, bukan begitu. Tetapi, saudaraku, ketika anak kita melenceng dari firman Tuhan, lalu kita harus menegurnya juga. Itu namanya kita memuridkan anak kita. Saudara terkasih, memang firman Tuhan bagus dikasih, saudaraku. Tetapi ketika dia melenceng dari firman itu, bukan gak akan melenceng. Kita sendiri aja pun udah tua, saudaraku, mau kita melenceng, apalagi anak-anak kita. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita anak-anak Tuhan, saudaraku. Mungkin ada juga di sini pemimpin-pemimpin KKS. Bukan hanya pemimpin KKS saja, saudara terkasih, tetapi kita anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan, yang sudah mengerti firman Tuhan. Ketika kita melihat, saudaraku, jiwa atau orang yang kita layani, saudara terkasih, bukan hanya kita mengajar saja, tetapi kita juga harus menegur ketika mereka bertentangan dengan firman Tuhan, lari dari jalur Tuhan. Kita harus mengingatkan mereka, kita harus menegur mereka. Memang teguran itu gak enak, saudara terkasih, ya, tetapi saudara terkasih itu baik bagi kita. Firman Tuhan berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran itu, saudaraku, adalah bagian dari kasih. Kalau kita sayang sama anak kita, kalau dia lari, saudaraku, dari jalur firman, kalau sesuatu yang tidak membuat kita damai hati kita, lalu kita tegur dia, saudara terkasih, itu tanda kita mengasihi anak kita. Berapa kali saya tegur Peter ini, saudaraku. Berapa kali saya tegur Nesya ini, saudaraku. Berapa kali saya tegur Deborah, saudaraku. Dan saya belum pernah menegur si Ella, saudara terkasih, karena dia belum mengerti. Saudara kasih dalam nama Tuhan, tetapi yang ketiga ini udah besar-besar. Kalau saya mengasihi, tanda saya sayang sama anak-anak saya tegur anak-anak saya. Gak mau dengarkan sekali, saudaraku. Gak mau dengarkan 2 kali. Mungkin saya kasih sanksi, saudaraku. Bagaimana supaya dia, saudaraku, mengerti apa yang saya maksud.
apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi saudara terkasih, kalau kita ada ditegur, saudara terkasih, jangan menganggap orang lain iri sama kita. Jangan menganggap pemimpin kita, saudaraku, terlalu mengekang hidup kita. Jangan terlalu menganggap, saudaraku, pemimpin KKS, saudara terkasih, mau kepo tentang kita. Tetapi itu bagian daripada kasih dan bagian daripada pelayanan, pemuritan yang harus dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita diam, saudaraku, kita yang berdosa. Ada amin? Ada amin? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih, mari kita buka dalam Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Dikatakan firman Tuhan. Sama-sama kita baca semuanya. 1, 2, 3, ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang nyata-nyata itu, saudaraku, adalah lebih baik. Saudaraku, dari seseorang gak selalu harus kita menerima gula-gula, permen. Pujian-pujian, saudaraku. Tetapi ada kalanya kita menerima, saudara terkasih, teguran. Pil pahit, tetapi itu bagus untuk kita, saudara kasih, ya. Amsal 6 ayatnya yang ke-23. Amsal 6 ayat 23. Apa dikatakan firman Tuhan? 1, 2, 3, ya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, suatu hari kita akan mencintai. Ya, walaupun pada saat kita ditegur itu, saudaraku, enggak enak rasanya. Tetapi pada suatu hari, saudara kasih, ya kita pasti merindukan teguran-teguran itu. Karena itu jalan kehidupan. Saudaraku, kalau kita enggak ditegur, saudara terkasih, ya akhirnya kita melenceng dari jalan Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya kita terhilang. Tetapi karena ada yang menegur kita, saudaraku, kita tetap ada di jalan kehidupan. Kita baca lagi, saudaraku, Amsal 12 ayat 1, ya, mengenai teguran ini, saudaraku, ada banyak di Amsal, ya. Itu makanya setiap hari boleh kita baca Amsal setiap hari, saudaraku. Tanggal 1 kita baca Amsal 1, tanggal 2 kita baca Amsal 2, tanggal 30 kita baca Amsal 30 sampai 31 itu nanti, saudara terkasih, kita baca Amsal karena ini, saudaraku, nasihat yang baik bagi kita semuanya, ya. Amsal 12 ayatnya yang ke-1, sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saudaraku, adalah bodoh. Saudaraku, kalau kita tidak mau menerima teguran, ya, apalagi pemimpin-pemimpin rohani kita, saudaraku. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan, sedangkan dari orang dunia kadang-kadang ada teguran-teguran, saudaraku, yang memang bisa kita harus terima. Apalagi dari pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya, pemimpin KKS kita, saudaraku, ya, dipercayakan untuk menggembalakan saudara di KKS. Dengarkan dia, saudara terkasih, ya. Dengarkan, saudaraku, apa nasihat-nasihatnya, teguran-tegurannya, saudaraku, jangan diabaikan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, itu menjadi jalan kehidupan. Jangan, saudaraku, dibenci. Ya, siapa yang membenci teguran adalah dungu, kata firman Tuhan. Lagi kita baca, saudara terkasih, Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17 dikatakan firman Tuhan, 1, 2, 3, ya. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudara terkasih, ya, jangan sampailah anak-anak Tuhan di sini tersesat, saudaraku. Jangan sampai jauh, saudaraku. Jadi kalau ditegur, saudaraku, itu tandanya kita dimuridkan. Saudara kita juga harus, saudaraku, siap dan mau, saudaraku, menegur. Tentu dengan kasih, saudaraku. Ada amin? Tentu dengan hikmat, saudara terkasih. Menegur, saudaraku, juga ada tempatnya. Menegur, saudara terkasih, dalam nama Tuhan gak boleh di muka umum, tetapi harus kita panggil berdua. Saudaraku, gak mau dia ditegur, saudaraku, panggil dia bertiga.
Jadi saudaraku, apalagi kalau kita dipanggil masih bisik-bisik, saudaraku, jangan gini ya, besok ibadah ya. Kemana kamu malam minggu? Kamu gak ibadah malam minggu? Hari minggu ibadah, malam minggu ibadah ya. Kalau ada yang bilang kayak gitu, saudara terkasih, ya masih berdua ngomong sama kita, saudaraku, ya dihargai. Saudara terkasih tentu dia sangat mengasihi kita. Orang yang berani menegur kita, saudaraku, adalah dia orang yang mengasihi kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Oke, yang terakhir Wahyu 3 ayat 19 nanti dibaca ya, di Amsal banyak lagi tuh ya. Wahyu 3 ayat 19, saya rasa semuanya bisa hafal firman Tuhan ini. Semua hafal firman Tuhan ini? Ya? Oke, kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, Bapa sendiri juga menegur kita lewat firman-Nya. Bapa sendiri juga menegur kita lewat cara-cara, saudara terkasih, supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Dan itu tandanya, saudaraku, apakah kita kalau ditegur lalu kita marah, lalu kita menjadi marah sama Tuhan, saudaraku, lalu kita menjadi menyalahkan Tuhan atas semuanya ini, saudara terkasih. Ya, tidak, saudaraku, tetapi berikan hati kita dan relakan hati kita dan bertobat, kata firman Tuhan. Renungkan, saudaraku, iya ya, lembutkan hati kita untuk setiap teguran Tuhan. Lembutkan hati kita untuk setiap hajaran Tuhan, saudara terkasih. Jangan mengeraskan hati kita. Biarlah kita mau dimuridkan. Sebagaimana Paulus ini mengajari umat, mengajari jiwa-jiwa dengan firman Tuhan, menasehati, saudara terkasih, mengajar, menegur juga, saudaraku. Mungkin saudara terkasih lebih keras lagi teguran-tegurannya daripada teguran-teguran yang ada di sini, saudaraku. Oh, Paulus tegas dalam hal ini, saudaraku. Paulus tegas dalam hal itu, saudaraku. Tegas dalam hal yang satu, saudaraku. Kalau kita baca semua surat Paulus, nggak ada yang lembe-lembe, yang nggak ada yang tempe-tempe, saudaraku. Ya, semuanya tegas firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus, yang diilhamkan Roh Kudus kepadanya, saudaraku, untuk dia boleh sampaikan kepada jemaat, dan untuk dia boleh tuliskan itu, dan untuk kita boleh lakukan dan baca itu pada hari ini, saudara terkasih. Haleluya. Haleluya. Ya, firman Tuhan banyak memberkati kita, saudaraku, lewat tulisan Paulus. Dan Paulus yang paling banyak, saudaraku, menulis, menjadi penulis dalam firman Tuhan, saudara terkasih. Dan ini yang harus kita renungkan pada hari ini dalam Kolose 27 sampai ke 28 ini. Bagaimana Paulus, saudaraku, menerapkan prinsip pemuritan bagi jemaat, bagi jiwa-jiwa yang diajarinya, bagi jiwa-jiwa yang dikabarkannya Injil, saudaraku, ya, dengan memberitakan dia, dengan menasehati, dengan mengajar. Selanjutnya, saudara terkasih, ya, saudaraku, Paulus juga menuliskan di sini ada harga dari setiap pemuritan, yaitu, saudara terkasih, susah payah, pergumulan, perjuangan. Jadi nggak ada yang instan, saudaraku. Ya, apalagi kita semuanya manusia pengen yang instan, pengen yang cepat-cepat lah. Gak usah lah ditegur, gak usah lah di ini. Ibadah 1 jam sajalah. Ini itulah, gak ada lagi, saudaraku, susah payah di dalam memuridkan. Gak ada lagi, saudara terkasih, kalau datanglah, gak datang ya udah, kan udah dewasa. Inilah itulah, saudara terkasih. Tetapi Paulus di sini mengatakan, saudara terkasih, mari kita baca lagi firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 28 sampai 29 tadi. Ya, setiap-tiap kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Itulah, ayo kita baca, udah dapat? Kolose 1 ayat 28 tadi. Ya, ayat yang ke-29 kayaknya, itulah. 1, 2, 3 ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Jadi saudara terkasih, melayani, memuridkan, saudara terkasih, ada pergumulan, ada harga yang harus dibayar,
Ada mungkin juga orang yang jadinya membenci kita, saudara terkasih. Enggak masalah. Saudara terkasih, tetapi kita harus, saudaraku, melakukannya mungkin dengan bersusah payah. Bersusah payah di sini apa, saudaraku? Capek lah, saudaraku. Letihlah, saudaraku. Capek hati, capek pikiran, saudara terkasih, di dalam memuridkan. Kalau enggak kita punya itu, saudara terkasih, dalam nama Tuhan, berarti kita sudah biasa-biasa saja. Berarti kita, saudaraku, sebagai anak Tuhan, kalau mengikut Tuhan, kalau memuridkan, saudaraku, nggak ada lagi capek. Datang. Nggak datang. Udah, saudara terkasih. Berarti saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita belum menjadi murid yang sejati. Saudara terkasih, belum bisa, saudaraku, ya, memuridkan yang sungguh-sungguh. Memuridkan itu, saudaraku, masih setengah-setengah. Kalau nggak ada lagi pergumulan, kalau nggak ada lagi kesusahan di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, saudaraku, ya. Kalau kita hanya berfokus saja kepada keluarga kita, nggak ada lagi pengorbanan, saudara terkasih. Nggak ada lagi firman Tuhan yang berkata, biarlah yang bersuami seperti tidak bersuami, biarlah yang beristri seperti yang tidak beristri, saudara terkasih. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan nggak ada pengorbanan, nggak, saudaraku, ya, nggak ada lagi kesusahan tadi. Gak ada lagi pergumulan tadi, saudara. Semuanya sudah serba instan. Semuanya sudah serba biasa-biasa saja. Semuanya serba yang enak-enak saja, saudara terkasih. Ya udah, yang ini dikerjakan, ya udah, inilah aku kerjakan. Enggak berkembang. Ya udah, saudaraku, yang pemimpin anggota KKS saya enggak datang ibadah minggu, enggak mau mengingatkan, enggak mau menasehati, enggak mau menegur. Itu artinya pemuritan yang sudah kita lakukan, saudara terkasih, sudah pemuritan yang tidak sungguh-sungguh, yang sudah biasa-biasa saja. Saudaraku, mari kita, ya saudaraku, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang seharusnya kita juga memuridkan, saudaraku, untuk kita terus susah payah, terus berjuang sebagaimana dikatakan Paulus tadi. Ya, kita harus meninggalkan anak kita kadang-kadang, saudaraku. Kita harus meninggalkan istri kita kadang-kadang, saudaraku. Kita harus rela berkorban, saudara terkasih, untuk melayani Tuhan, untuk memuridkan, untuk, saudara kasih, dalam nama Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Saudara kasih, dari bahasa Yunani yang diterjemahkan bersusah payah dalam hal ini berarti bosan, capek, saudaraku, letih, atau bekerja dengan usaha yang melelahkan. Paulus berjuang dan bekerja sampai pada titik kelelahan untuk menghadirkan orang-orang percaya yang dewasa di dalam Kristus. Ya, pemuritan membuat dia membayar harga yang mahal, dan seharusnya kita juga demikian. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan, kita juga harus demikian. Pernah mengalami bosan, pernah mengalami capek, pernah mengalami letih, atau bekerja dengan usaha, saudaraku, dengan kita lakukan semua itu dengan usaha untuk menghadirkan jiwa-jiwa yang semakin dewasa, untuk, saudaraku, menghadirkan jemaat-jemaat untuk semakin dewasa, dan jiwa-jiwa untuk diselamatkan Tuhan. Ya, saudara, jika akhir-akhir ini dalam pemuritan kita tidak melibatkan perjuangan, tidak melibatkan pengorbanan, maka mari kita evaluasi apakah kita sudah terlalu nyaman, ya, memuja kemudahan hidup. Jika kita mengalami hidup semacam ini, maka kita menimbulkan pemuritan yang setengah-setengah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Ya, saudara terkasih, ini harus kita alami. Kita harus capek melayani Tuhan. Kita harus lelah, saudara kasih. Demi apa, saudara terkasih? Demi nama Tuhan dipermuliakan. Demi menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Demi untuk kita, saudaraku, menjadi serupa dengan gambar Kristus. Demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Demi kita memperoleh mahkota kemuliaan. Demi kita memperoleh mahkota kehidupan
di bumi maupun di sorga. Saudaraku, kita tidak mau menjadi orang-orang yang diberkati tetapi tidak takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang diberkati, saudaraku, tetapi saudaraku jalan kita salah. Menjadi orang-orang yang diberkati, saudaraku, diberkati dunia maksud saya, saudaraku, tetapi kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita kehilangan harta yang sesungguhnya, harta kita di sorga. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Kita baca lagi, saudaraku, Kolose 1 ayat 28 sampai 29 tadi. Setelah kita membaca, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan taat di dalam aku. Bahwa saudaraku, prinsip pemuritan kita harus mengandalkan Tuhan. Capek saudaraku, obatnya saudaraku minta kekuatan Tuhan. Haleluya. Bosan saudaraku, minta kekuatan Tuhan. Saudara terkasih, bergumul yang banyak saudaraku, minta kekuatan Tuhan. Ya, saudara terkasih, bosan, capek, letih, lesu saudaraku dalam melayani Tuhan. Ya, jangan takut saudara terkasih. Tetapi dikatakan Paulus saudara terkasih bahwa dia mengalami semuanya itu saudaraku, ya, dengan segala tenaga, dengan segenap hati, ya saudaraku, dengan segala kekuatannya sudah dilakukannya dengan kekuatan kuasanya. Itulah yang membuat dia bersuka cita. Itulah yang membuat dia saudara terkasih dalam nama Tuhan kuat. Itulah yang membuat dia saudaraku sampai kepada rencana Tuhan. Dan itulah yang membuat kita kuat sampai pada hari ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ya, saya bersyukur saudaraku kalau anak saya pernah berkata, "Mah, aku kalau enggak berdoa, enggak damai lagi hatiku." Wow, saudaraku, itulah kebanggaan saya sebagai seorang ibu kalau anak-anak saya ada di jalan Tuhan. Haleluya. Saya enggak bisa mengontrolnya 24 jam saudaraku, tetapi saya serahkan dia kepada Tuhan. Saya enggak bisa saudaraku melihatnya selama 24 jam. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang bisa melihatnya dan menegur, menasihati dia saudaraku kalau dia sudah melenceng dari jalan Tuhan. Sehingga saudara terkasih, ya, dia sudah mulai mengerti bahwa ada kekuatan yang lain selain daripada kekuatan orang tua saya, selain daripada kekuatan mama saya, bapak saya yang saya andalkan selama ini. Ada kekuatan Tuhan. Saya bersuka cita saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ya, bersuka cita kalau anak-anak kita tahu berdoa, tahu bersyukur. Kalau belum tahu saudaraku, ajarkan lagi. Kalau belum mengerti saudaraku, ajarkan lagi. Tidak dengan dipaksa-paksa, tetapi dia punya pengertian sendiri saudara terkasih. Oh, tidak dengan saudaraku memimpin mereka dengan otoriter saudaraku. Biarkan mereka saudaraku. Ya, tetap kita doakan, tetap kita minta Tuhan saudaraku untuk membawa dia kebenaran. Karena saudara terkasih, bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi oleh karena roh Tuhan. Capek kita saudaraku, terpaksa dia melakukan itu saudaraku karena takut sama mama, karena takut sama bapak. Biarlah dia melakukan itu karena takut sama Tuhan. Ada amin? Ya, sembari kita terus ajarkan saudaraku, sembari terus kita ingatkan saudaraku, yang lebih penting bukan karena dia takut sama mama papa, yang lebih penting bukan takut sama manusia, tetapi karena takut sama Tuhan. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kekuatan kuasanya. Aku bersusah payah berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Walaupun pemuritan membutuhkan banyak tenaga, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan memberi kita kekuatannya. Meski kita bersusah payah dan berjuang, tetapi kita memiliki Dia untuk kita boleh bergantung padanya. Allah sumber kekuatan yang memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi murid dan untuk memuridkan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah selesai ditaburkan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita
terima firman Tuhan ini dengan hati yang lemah lembut, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema dan kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita. Saya datang kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dan mari kita semua datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita minta kekuatan Roh Kudus mengalir bagi setiap kita pada saat ini. Mari kita bersekutu dengan Roh Kudus. Dan firman-Nya bertumbuh menjadi pengertian bagi kita. Kita boleh melakukan firman Tuhan. Kita boleh menjadi murid dan memuridkan dengan kekuatan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mari sama-sama katakan, inilah janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan di dalam hadirat-Mu pada saat ini. Mata kami memandang dan berfokus kepada Engkau, Kristus yang kami layani, Kristus yang kami permuliakan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, amin, dan pengharapan. Ku hidup
lagi kita nyatakan janji kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup, amin. Amin, haleluya. Lagi katakan, selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang Engkau Tuhan. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Haleluya. Sekali lagi lebih sungguh sebelum kita menyembah. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Amin, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sama-sama dari kasih-Mu. Mari kita bersekutu dengan Roh Kudus. Sandara bala 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 bala. Biara bala 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 bala. Sandara bala 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 mari semua kita bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Kaulah kekuatan kami. Mari minta kekuatan Roh Kudus mengalir. Haleluya. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Oh Yesus, Kaulah kekasih jiwaku. Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Mari bermazmur bagi Dia. Sembahlah Dia dari dalam hatimu. Sembahlah Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Kami terima kekuatan baru dalam setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Yesus.
Pada saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan Engkau melihat setiap umat-Mu seberapa yang membutuhkan dan mau mengandalkan kekuatan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap jemaat-Mu, umat-Mu, domba-domba-Mu ini ya Tuhan. Mari pulihkanlah setiap hati kami di hadapan-Mu. Mari tolong kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Roh Kudus, Engkau berbicara di hati setiap umat-Mu ya Tuhan. Mari kita pergunakan detik-detik yang sebentar ini untuk kita bersekutu dan untuk kita boleh mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Jangan lihat orang lain, tetapi mari kita lihat hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimulah seluruh hidup kami ya Tuhan. Milik-Mulah semua hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Keluargaku penuh kemuliaan-Mu, keluargaku penuh kemuliaan-Mu, kota Batam penuh kemuliaan-Mu, kota Batam penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada